Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin lailam minal makkati ilal falastin thumma urija bihi ilas samai wa makanin ulwin fa auhallahu ta'ala alaihi khamsa salawatin asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati aparat pemerintahan lingkungan setempat, Bapak Ketua Lingkungan atau Ketua-Ketua RT, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Darussalam Bapak Haji Suparji beserta jajaran kepengurusan, yang saya hormati para kiai, para asatid, Ustadz Sahri SPDI, sesepuh orang-orang tua kita, imam-imam masjid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Isra wal Mi'raj beserta anak-anak yang kami banggakan. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin ceramahnya enggak pakai masker, karena kalau pakai masker bau jigong. Saya kalau ngomong butuh suplai oksigen yang cukup. Terus saya ingatkan sama bapak-bapak, benar himbauan pemerintah itu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di sini nggak usah jaga jarak ya Pak ya. Untung lurahnya nggak datang Pak. Kalau datang serba salah kitanya. Salah tingkah jadinya. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai masker jangan dipantang terus. Nanti ibu-ibu keracunan jigong sendiri kan. Ya karena kita ini butuh suplai oksigen. Yang keluarkan karbon dioksida soalnya. Di awal hendak saya sampaikan Bapak Ibu, masa pandemi corona atau COVID-19 ini benar ada. Jadi corona ini bukan isu. Corona ini bukan isapan jempol. Corona ini memang ada, wabah. Sebagai cara Allah untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Artinya sehebat apapun manusia, secanggih apapun teknologi, setinggi apapun intelektualitasnya, menghadapi corona saja tidak sanggup. Jadi enggak ada guna manusia takabur, enggak ada guna manusia sombong. Dan memang wabah seperti ini acap kali terjadi. Ada virus meningitis. Dulu haji saja sempat ditutup. Tahun 86-87 kan enggak bisa naik haji. Jadi jangan heran kalau tahun kemarin kita enggak naik haji. Dulu pernah terjadi juga. Daripada ribut mengapa enggak bisa haji umroh, ingat perkataan orang bijak.
Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Jadi Islam nggak boleh kehilangan semangat populisnya, pembelaan kepada kaum du'afanya. Ingin saya tegaskan, setiap 1 abad sekali pasti ada wabah yang mencekam. Kita ambil ke 1 abad yang lalu, yakni tahun angka kembar 1919. Dimulai tahun 1918 flu Spanyol. Puncaknya tahun 1919, korban jiwanya mencapai 100 juta orang wafat meninggal dunia di flu Spanyol. Sekarang nggak seberapa corona ini. Ambil lagi ke 1 abad sebelumnya ada flu Perancis. Puncaknya di angka kembar tahun 1818. Juga korbannya sangat banyak, mencapai 30 juta orang meninggal dunia. Nah sekarang muncul angka kembar lagi tahun 2020. 2019 mulai, puncaknya 2020, mudah-mudahan 2021 selesai. Allahumma amin. Virus ini memang ada. Jadi jangan kita menduga-duga, ini bikinan Yahudi sama Bill Gates, ketinggian mikirnya. Ini bikinan Cina sama sekutunya, ketinggian, gak nyampe kita. Lebih baik kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah, segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Ini yang paling aman kita mikirnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Tabi'in itu pasca sahabat berarti ya, Pak. Ada ucapan beliau ketika terjadi wabah di zaman itu, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam, betah-betah tinggal di rumah. Waridha bil qut, ridha dengan persediaan makan yang ada, ila antamut, sampai engkau mati. Sudah sejak 14 abad yang lalu ada wabah seperti ini, juga sama, stay at home. Hadza zamanus sukut. Zaman ini zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Sudah ada zaman dahulu. Ya gara-gara corona orang jadi pinter bahasa Inggris semua. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Guru ngajar dari rumah, home teaching. PNS sempat kerja dari rumah, home working. Yang kasihan buruh harian dirumahkan, home pimpa, alaihum gombreng. Tapi untung Bu Rita PNS ya Pak. Kemarin tendanya sempat nggak ada yang sewa ya Bu ya. Rias pengantin juga sedemikian rupa. Hampir Pak Mul rontok kumisnya. Tapi mudah-mudahan rezeki beliau tambah lancar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Memang sudah ada. Jadi kita nggak bisa mengingkari. Ini fakta, ini takdir dari Allah. Tapi saya ingin tegaskan malam ini Bapak Ibu, bukan corona yang menyebabkan kematian. Tapi kematian itu ajal. Setuju nggak kira-kira? Ini akidah kita nggak boleh rusak. Oke, kemarin-kemarin kita toleran lah Pak. 3 bulan beberapa waktu yang lalu stay at home kita ya. Habis itu ya jangan lagi lah sampai enggak Jumatan. Ada jamaah saya sejak masa pandemi libur ke masjid. Enggak pernah datang ke masjid. Jumatan tidak, 5 waktu tidak. Belakangan istrinya telepon saya, Ustadz, suami saya meninggal dunia. Nah mati juga dia. Mati juga kan. Bukan kena corona, kegemukan. Kena serangan jantung.
Kita ini jangan salah akidahnya. Bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu karena ajal. Nah, apa gunanya kita pakai masker? Apa gunanya kita mencuci tangan, wudhu yang teratur, minum vitamin? Begini Bapak Ibu, kita ini menjaga kesehatan bukan karena agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Coba dicerna bahasanya. Ini mempengaruhi iman kita, Pak. Kita ini menjaga kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Karena kalau mati nggak mesti nunggu sakit. Setuju nggak kira-kira? Tapi kalau sakit kan nggak enak. Umpama saya nih terpapar corona, libur dah ceramah. Kemarin saja 3 bulan kita libur itu, Pak. Saya ingat perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Kata Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam nggak berangkat ke pengajian cukup bekal masuk neraka. Nah, saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Ya nggak enak kan kalau kena corona, Pak. Terpaksa diisolasi, semua orang jadi cemas. Ya walaupun ajal Allah yang menakdirkan. Jadi niat kita makan teratur, konsumsi vitamin, menjaga kesehatan agar tidak sakit, bukan agar tidak mati. Betapa banyak orang yang sehat, tidak punya penyakit apapun, cuman keserempet sepeda mati dia. Karena ajalnya. Loh, mengapa kita mesti sehat? Karena ada slogan bunyinya begini, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Setuju, Pak? Sehat lebih baik daripada kaya. Logika saya begini, ada orang kaya, rumahnya mewah, bininya cantik, mobilnya banyak, perabotan cukup, tapi makan nasi takut, terpaksa makan tiwul. Zaman dulu yang makan tiwul karena nggak kebeli beras. Zaman sekarang coba lihat, yang makan tiwul orang kaya semua. Orang miskin mah jojong makan nasi, makannya tiwul. Minum kopi manis takut, minum teh takut, makan sayur santan takut, ikan asin takut. Sengsara hidup, Pak. Alangkah banyak pantangan tuh orang. Nah, di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya geribik bin gede, lantainya tanah, di semen pun belum, atapnya aja bocor. Tapi orang miskin ini walaupun kerjanya cuma nguli, sekali makan langsung 3 piring. 3 piring, Pak. Makan dengan lahap. Makan 3 piring, sayurnya nangka disanten, sambal terasi pedas, lauknya ikan asin sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Subhanallah. Habis makan kenyang, buka baju, kemeringat bekipas di teras, ngudut di Samsung. Keren kan? Makanya la ba'sa bil ghina limanit taqwa. La ba'sa bil ghina limanit taqwa. Tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Itu penyederhananya begini, enggak mengapa ke orang bertakwa itu kaya. Enggak mengapa orang soleh itu banyak duitnya. Kan sebagian orang nganggap kaya itu aib. Katanya enggak warok, tidak juga. Boleh kata Nabi. Orang takwa sugih bagus, bisa bangun masjid. Orang soleh sugih bagus, dia bisa sedekah. Tetapi Nabi mengingatkan, as-sihhatu limanit taqa khairum minal ghina. Namun sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Dengan sehat kita bisa memakmurkan masjid. Dengan sehat kita bisa menghatamkan Quran. Dengan sehat kita bisa bangun salat tahajud. Dengan sehat kita bisa membantu hajat sesama kita. Maka sehat lebih baik daripada kaya. Dan saya perlu sampaikan sama Bapak Ibu malam ini, mulai sekarang ubah paradigma kita.
Yang menyebabkan penyakit itu bukan makanan. Saya jadi ingat perkataan dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Bapak-bapak ini makan kacang aja takut, asam urat. Makan emping takut, daging kambing takut stroke. Saya ulang lagi, penyebab penyakit bukan makanan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani cicilan. Makanya mulai dari sekarang biar nggak penyakitan, berhentilah nyicil, Bu. Mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian. Bu, itu yang ijo-ijo sudah lunas belum ya? Udah, awas kalau belum lunas. Ngaji rajin gak lunas-lunas. Semua serba nyicil, ini yang bikin beban di pikiran. Makanya benar kalau saya yang ngomong mungkin kita nggak percaya, Pak. Karena dokter yang ngomong, penyebab penyakit bukan makanan tapi pikiran, berarti manage pikiran kita. Saya juga kadang-kadang sering nontonin dokter ceramah itu. Kayak dokter Aisyah Dahlan. Itu kan sering ceramah juga ya, Pak. Bagus juga tuh. Kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pandangannya lebih jauh ke depan, tapi lebih pendek ke samping. Itu bisa tak identifikasi. Waktu saya belajar mobil, Pak, dulu ngebut berani, motong mobil di depan berani, jangkauan pandangan. Tapi kalau di kota macet takut betul nyenggol, karena pandangan ke sampingnya terbatas. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini pandangan ke depan pendek. Maka ibu-ibu paling takut kalau suaminya ngebut, kan? Takut nabrak, karena pendek. Tapi ibu-ibu ini pandangan ke sampingnya lebar. Makanya ibu-ibu tahu betul kalau teman di sebelahnya ganti cincin, atau cincinnya udah nambah ya, Pak ya. Nah ini yang bikin pusing emak-emak itu. Ganti cincin, ganti gelang. Tahu betul tetangganya beli kulkas. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli kalung bingung. Tetangga beli ceret mencret. Tetangga ganti mobil menggigil. Makanya bapak-bapak ini bahagia, Pak, kalau punya bini yang nerimo, banyak syukurnya daripada open sama nikmat orang. Susahlah bapak-bapak kalau punya bini iri dengki, Pak. Susah. Baru pulang kantor, Pak, tetangga ganti mobil, Papa kapan? Senep kan di hati. Pak, tetangga ganti motor, Papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, Papa kapan? Boleh kalau mau, nggak jadi masalah itu. Senep rasanya. Makanya ibu-ibu biar suami sehat, jangan dibebani oleh keinginan. Kata Nabi, istri-istri di akhir zaman akan membunuh suaminya. Bukan dengan cara meracuninya, tapi membebaninya dengan keinginan, dengan cicilan. Makanya saya ingin kasih tahu sama bapak ibu, ibu-ibu khususnya ya, Bu. Kebahagiaan suami itu bukan di mobil sport, bukan mogek motor gede, bukan pula sepeda yang lagi ngetren. Tapi kebahagiaan suami itu ada pada istri yang solihah. Setuju nggak, Pak? Berhitungnya begini saja, hidup susah. Susah sehari susah nggak sih? Enggak lah ya. Rumah belum punya. Ngomong sama istri, Mi, gara-gara nikah sama Abi, Umi susah. Rumah kita belum punya, kendaraan cuman motor. Apa jawab istri solihah? Enggak kok, Bi. Saya bangga punya suami kayak Abi. Subhanallah. Enggak apa-apa kok kita hidup begini, yang penting kita enggak nyusahin orang. Abi manfaat, bisa jadi imam di masjid, luar biasa, drodok di dada, brepes air mata. Tapi coba kalau bini enggak solehah, apa kata bini? Sial gua, dapat laki kayak elu, kata dia. Nah mantan gua udah jadi anggota dewan, luar biasa.
Makanya seindah-indahnya perhiasan hidup di dunia adalah istri yang solihah. Baik Bapak Ibu, masa pandemi ini mudah-mudahan hikmahnya bagi kita lebih syukur, kita lebih qanaah, kita lebih percaya dengan kekuatan Allah, kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala. Nah sebaliknya, bagi yang bergaji tetaplah berbagi. Bagi yang punya rezeki lebih, ayo kita bantu tetangga, kita bantu kerabat kita. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Karena begini, kalau kita bikin masjid mewah, orang paling bicara, wow, masjidnya megah. Tapi kalau kita ngasih orang yang lapar, Pak, dirumahkan, dipecat dari tempat pekerjaan, pagi enggak sarapan, sore keroncongan, malam kelaparan, mau minta ke tetangga sudah keseringan, ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar, ngempet rasanya, lengket perutnya, nangis anaknya, tiba-tiba Pak Haji Suparji datang. Tapi jangan ke janda Pak Haji. Enggak, kalau ke janda Bu Aji ikut juga gitu. Jangan sendirian ya. Kalau sendirian lain persoalan nantinya. Tiba-tiba beliau datang, ngasih duit cepek 100.000. Seakan-akan doa langsung diijabah. Brebes Pak orang duafa itu, menetes air matanya, dia ucapkan terima kasih dan tidak berhenti sampai di situ. Masuk kamar dia, nangis sejadik-jadiknya, tak henti-hentinya lisannya memuji Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah utus orang dermawan untuk kami. Maka berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Alih-alih kita menyalahkan keadaan, yuk kalau kita punya rezeki lebih, kita berbagi untuk sesama. Insya Allah. Baik, yang berikutnya masuk ke tema Isra wal Mi'raj kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq, didatangkan malam itu kepadaku buraq, farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku numpak buraq ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana Bapak Ibu? Di Jalan Onta. Itu mah Darussalam ya Pak. Di Palestina, betul. Sampai di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, sholat 2 rakaat. Makanya itu luar biasa Pak. Nabi itu Isra wal Mi'raj itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Makanya membangun peradaban ini benar kata Pak Haji Suparji, dari masjid ke masjid. Membenahi masyarakat dari masjid ke masjid. Membangun peradaban itu dari masjid ke masjid. Masuk Nabi kita Masjid Al-Aqsa, fasallaitu fihi rak'atain, aku salat 2 rakaat, kata Nabi. Jadi salat sudah ada sejak awal. Sejak adanya penciptaan makhluk, salat sudah ada. Sejak Nabi Adam alaihi salam, salat sudah ada. Cuman yang 5 waktu diterima waktu Mi'raj. Selesai salat Nabi, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar masjid. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan segelas khamr di tangan kiri. Gelas aja lah, jangan cawan ya. Itu masih katrok betul bahasa secawan itu. Segelas susu, segelas khamr. Tahu khamr enggak Pak? Ya susu juga, susu genderuwo. Kan ada susu manusia, susu sapi ya. Ada susu genderuwo. Jadi ditawarkan kepada Nabi, pilih Muhammad, mau minum yang mana? Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, ikhtartal fitrah,
Jibril berkata, pilihan kamu fitrah tepat sekali. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, kata Nabi, seandainya yang tadi saya minum itu bukan susu tapi khamr, apa jadinya seandainya engkau minum khamr Muhammad, maka umatmu akan teler semua. Umatmu bakal mabuk semuanya. Walaupun waktu itu khamr belum haram, Pak. Masih halal, belum turun ayat yang mengharamkan khamr, belum. Maka Nabi mau pilih khamr juga yang enggak dosa. Makanya waktu itu pilihannya ada di Nabi. Cuman itu alamat. Kalau Nabi pilih khamr, umatnya bakal teler. Kalau Nabi pilih susu, umatnya sebagian besar ya tidak teler. Walaupun masih ada juga yang teler kan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun kan enak milihnya, pilih tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Kayak nyanyian zaman dahulu, madu. Nyaut aja ya Pak. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Enak pilihnya, alamatnya pasti. Nah kira-kira ibu-ibu ini kalau suruh milih di madu apa di racun kira-kira? Coba kita ulang lagi ya Pak. Di tangan kanan susu, di tangan kiri khamr. Nabi pilihnya susu. Bapak Ibu pilihnya juga susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Nah kira-kira ibu-ibu milih di madu apa di racun? Enggak, dua-duanya ya. Milih di madu makan mati, milih di racun mati. Samalah kawin lagi. Selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Lalu kami, kata Nabi, diangkat naik ke langit dunia. Jarak antara bumi kita dengan langit dunia, langit pertama, karena miqdaruhu khamsina alfasanah, sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun. Jauh betul Pak. Artinya kalau pakai kemampuan orang sekarang yang nggak nyampe lah. 50.000 tahun jarak tempuhnya. Sampai Nabi di langit pertama, fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam farahaba bi wa da'ali bi khair. Dibukakan pintu langit yang pertama, ketemu Nabi Adam. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Bapak moyang umat manusia. Cuman ada yang aneh Bapak Ibu. Apa yang aneh? Di sebelah kanan Nabi Adam itu banyak bayangan hitam, banyak bayangan putih maksud saya. Di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi tanya sama Jibril, man haula ya Jibril? Mereka tuh siapa ya Jibril? Jibril menjawab, yang sebelah kanan Muhammad itu gelarnya ashabul yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah, sudah ruh ini Pak. Arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Yang hitam-hitam di kiri itu namanya ashabus shimal, golongan kiri. Itu adalah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dijauhkan dari neraka. Allahumma amin. Makanya saya kemukakan kalau habis maghrib, Nabi anjurkan idza sholaital maghrib, kalau engkau salat maghrib, faqul Allahumma ajirni minan nar. Ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, 7 kali. Kalau bisa 7 Pak, 3 bagus, tapi yang lebih bagus 7 kali. Habis maghrib. Karena apabila kita mati malam itu, kutibalaka jiwarum minha, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Itu kalau maghrib. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau salat subuh, faqul kadzalik, ucapkanlah juga di salat subuh 7 kali. Dan apabila kita mati di siang hari itu, maka ditetapkan kita pun bebas dari api neraka. Kalau begini model, orang Islam masuk surga semua ya Pak.
Tapi sholat maghrib dulu, jangan langsung Allahumma ajirni minan nar. Sholat subuh dulu. Nah kalau isya, zuhur sama asar boleh 3 kali. Tapi maghrib sama subuh utamakan 7 kali. Agar kita selamat dari api neraka. Cuman ada yang heran Bapak Ibu. Apa yang mengherankan dalam peristiwa tersebut? Yang sebelah kiri yang hitam-hitam itu kebanyakan perempuan. Nah ini yang jadi persoalan. Ada orang Darussalam enggak ya? Enggak ada lah mudah-mudahan. Orang suka menanti gitu. Mudah-mudahan enggak ada lah. Nabi sempat ditanya sahabat, mengapa kok banyak perempuan? Fala tajidu aktsaruhunna minasyakirin. Karena kebanyakan perempuan itu kurang syukur sama suami. Bu, mau masuk surga enggak? Tak ajarin ya. Biar ibu-ibu masuk surga banyak syukur. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo. 5 juta nerimo. 500.000 nerimo lan nelongsot. Jangan pula segitu banget ya Pak. Senerimo-nerimonya istri ya harus dicukupin. Setuju nggak kira-kira? Ya rezeki dari Allah Pak. Yang penting kita nyambut gawe lah. Kan kerja itu cuma sababiyah kan. Ikhtiar itu sebab. Tapi jangan berpangku tangan. Saya setuju sama perkataan orang di media sosial itu. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak kira-kira? Ulang lagi ya. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Pengen istri secantik Nisa Sabian, belikan bedak Nisa Sabian. Setuju nggak Bu kira-kira? Iya dong, jangan ngomongin Nisa Sabian doang. Memang suami punya kewajiban menafkahi, tapi istri punya kewajiban mentaati dan mensyukuri. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga tak ajarin, taat sama suami, manut. Tapi kalau pengen masuk neraka ya gampang Bu, tak ajarin juga. Ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Maka gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kan gampang perempuan itu. Saya makanya juga heran ngapalah banyak perempuan masuk neraka itu Pak. Padahal perempuan paling gampang masuk surga. Coba kita berhitung sekarang. Ibu-ibu, cium tangan suami, itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam Bu, kayak pantat wajan itu persis Hajar Aswad. Makanya yang gadis-gadis cari laki jangan yang kuning, jangan yang putih, cari yang hitam itu nah. Biar ngepas Hajar Aswadnya. Nah biar berpahala cara ciumnya begini. Ini harus langsung praktek sampai rumah nanti Bu. Cium punggungnya, cium telapaknya. Emah. Kalau nggak puas pakai emah, cetok. Sekali cium sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya Pak nggak ketemu dalil kan? Perempuan cium Hajar Aswad nggak ada. Yang disunahkan cium Hajar Aswad bukan perempuan tapi laki-laki. Cuman bapak-bapak yang cium Hajar Aswad. Saya kadang makanya ketawa kalau ngeliat emak-emak itu pulang haji, pulang umroh pamer cium Hajar Aswad. Pret kata saya. Uang perempuan nggak disunahkan kok. Ngapain kita belagak ke sono kebelenyet. Hajar Aswad di Mekah dicium, Hajar Aswad di rumah terabaikan. Kasihanlah sama bapak-bapak ini.
Coba ibu-ibu sehari cium 10 kali tangan suami, 70 kali 10, 700 kali cium Hajar Aswad. Enggak harus berebut empet-empetan, enggak harus. Cium tangan suami. Ibu-ibu nyuci baju suami. Nyucinya pakai mesin cuci enggak, Bu? Rusak baju pakai mesin cuci terus. Cuci sendiri baju suami mah. Mesin cuci itu anduk gitu, kemul gitu. Atau ibu-ibu pakai pekerja lah ya. Ya namanya bagi rezeki ya Pak. Manggil orang kerja nyuci gosok di rumah boleh. Tapi Bu, kadang-kadang ada pakaian suami yang mesti ibu cuci sendiri. Seperti celana dalam misalnya. Jangan sampai tukang nyuci yang nyuci juga lah. Ya bininya yang nyuci. Ibu-ibu nyuci baju suami satu yang ibu-ibu cuci. Ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala. Dicabut 2000 dosa. Bayangin kalau ibu-ibu nyuci bajunya 10 sehari. 2 celana dalam, udah 2 nih. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima kemeja pendek. Yang keenam kemeja panjang baju kerja. Yang ketujuh baju koko atau gamis. Yang kedelapan sarung. Yang kesembilan celana panjang. Yang kesepuluh kolor pendek. 10 yang ibu-ibu cuci sehari, ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya udah bersih semua, ustadz yang bersih cuci lagi. Udah bersih semua nih, tanya suami towel, "Pah, apa? Kolornya mana?" Ya tak pakailah, lepas Pak. Kirain mau ngapain Pak, ternyata nyuci kolor dia. Itu pahala enak Bu. Ibu-ibu senyum sama suami, itu pahalanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Coba kalau sekarang ibu-ibu tak suruh ngelepasin anting, cincin dan begelang, tuh tak suruh sedekah belum tentu mau kan. Nah ibu-ibu cukup nyengir aja, nyengir sumringah depan suami sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Bu, ibu-ibu ini banyak senyumnya apa banyak ngambeknya? Ngambeknya yang banyak ya, nggak apa-apalah, harap dimaklum. Tapi memang sekali lagi bapak-bapak rahimakumullah, jangan cuman menuntut istri. Suami yang baik adalah suami yang mampu memimpin istrinya, memberikan contoh kepada istrinya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Baik, selanjutnya ma'urija bina ila sama'i tsaniyah. Naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Dibukakan pintu langit yang kedua. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi Isa, Nabi Yahya itu sama, Pak. Dihina, disakiti, disiksa oleh orang Yahudi. Sampai Nabi Yahya itu kan digergaji, dipotong badannya. Jahatnya orang Yahudi itu. Jadi jangankan kita, jangankan Palestina, Nabi aja disiksa. Nabi saja mereka hinakan, Pak. Itu jahatnya Israel. Itu jahatnya Yahudi. Nah, kedua-duanya diangkat ke langit yang kedua. Cuman bedanya, kalau Nabi Isa turun lagi nanti akhir zaman, Nabi Isa turun lagi akan menjadi pemimpin umat sedunia internasional. Kalau dulu Nabi Isa masih bujang waktu wafat, tapi nanti waktu turun jadi pemimpin umat Islam seluruh dunia, Nabi Isa akan menikah. Saya doakan istrinya orang suka menanti. Mantunya siapalah Nabi Isa nanti ya. Beliau akan menjadi pemimpin umat dunia, wa yuhlikul milal, dan menghapuskan semua ajaran ilal Islam kecuali cuman Islam. Wa yuhlikul milala illal Islam. Semua milal dihapuskan kecuali Islam. Subhanallah. Sabar, Pak. Habis itu tapi kiamat ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita ini cuman menjalani takdir kok. Udah enggak usah ngebet Nabi Isa cepat turun.
Kalau kita ngebet Nabi Isa cepat turun, ya kiamatnya cepat berarti kan. Jadi jalani saja takdir kita ini. Naik lagi Nabi itu ma'urija bina ila sama'i talitah. Naik ke langit ketiga. Ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini manusia paling tampan. Sampai nenek-nenek pun terpukau. Bahkan jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Saking tampannya, saking gantengnya, tapi taat kepada Allah. Saat budak mengendalikan hawa nafsu, dia menjadi raja. Tapi raja yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan jatuh hina seperti budak. Itu hikmahnya bagi kita semua. Tuma'urija bina ila sama'ir rabi'ah. Naik lagi Nabi ke langit yang keempat. Fafutihalana, dibukakan pintu langit yang keempat. Faida Nabi Idris alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris juga sama, tidak punya kasus kematian, melainkan langsung diangkat. Karena beliau ngibulin malaikat Israel. Diajak jalan-jalan ke neraka, belum nyampe udah kabur. Diajak jalan-jalan ke surga, masuk surga. Kata Israel, Idris, habis waktu, pulang kita ke dunia lagi. Keluar dari surga. Di luar surga kata Nabi Idris, apa? Sorban saya ketinggalan dalam surga. Boleh nggak saya ke dalam sebentar ngambil? Kata Israel, saya aja yang ngambil, nggak usah ngerepotin kamu. Saya aja yang ngambil. Ya sudah, kata Israel, jangan lama-lama. Masuk Nabi Idris, nggak keluar-keluar. Dres, kata Israel, lu kemana aja? Kata Nabi Idris alaihi salam, Israel hanya orang bodoh, sudah masuk surga tapi ingin keluar. Sudah kamu pulang sendiri, saya enggak pulang lagi. Maka dimintakan kepada Allah, Allah kabulkan Nabi Idris masuk surga dan sekarang menempati posisi langit yang keempat. Tuma'urija bina ila sama'il khamisah, naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam, tukang ceramah. Nabi Harun itu kan doa Nabi Musa. Nabi Musa kan ngomongnya gagap. Jadi ngomongnya itu nggak lancar. Maka berdoa kepada Allah, ada juru kampanye, juru ngomong. Maka juru bicaranya, jubirnya Nabi Harun, adik sepupunya sendiri. Naik ke langit yang keenam, Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ah. Naiklah ke langit yang ketujuh. Faida ana bi Ibrahim alaihi salam. Farahaba wa da'ali bi khair. Beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Huwa musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu pintu gerbang masuk keluar masuk malaikat. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin wala ya'uduna ilai. Masuk lewat pintu itu 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali lagi. Saking banyaknya malaikat itu. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya kata Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Pak kampungnya para malaikat. Dari Sidratul Muntaha Nabi ditarik naik ke atas. Fi makanin ulwin atau ila makanin ulwin, di tempat yang sangat tinggi sekali. Tempat apa itu? Wallahu a'lam. Jibril aja nggak boleh ikut, Pak. Jadi Nabi itu nerima wahyu bukan di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ya tempatnya malaikat. Jibril pun nggak boleh ikut. Hanya kamu Muhammad yang boleh naik ke atas. Innaka akrama 'alallahi minni. Engkau lebih dimuliakan Allah ketimbang saya. Sampai Nabi ke atas di hadapan arasnya Allah, singgasananya Allah. Falamma ra'aitul arsy wajadtu awsa'u min kulli syai'. Ketika aku melihat aras, kata Nabi, ternyata lebih luas dari segala sesuatu. Saking luasnya, tak ada ukuran dan bandingannya. Apalagi yang punya aras tersebut. Allahu akbar kabira. Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya. Maka Nabi duduk tasahud. Tahu duduk tasahud ya Pak?
Cuman nggak dijelaskan iftiros atau tawaruk. Kalau iftiros itu kan pantat di atas telapak kaki kiri. Kalau tawaruk itu pantat langsung di lantai. Cuman duduk tasahud aja kalimatnya. Nabi lalu mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah ini Pak ucapannya. Nanti kalau bapak-bapak di akhirat, bapak ibu di akhirat ngadep Allah, jangan sekali-kali kayak masuk rumah assalamualaikum. Jangan, nggak sopan Pak. Masa Allah disalamin? Yang benar bacalah at-tahiyat. Nah Allah kemudian menjawab Nabi kita, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru salam. Nabi menjawab lagi, assalamu alaina, keselamatan untuk kami ya Allah, wa ala ibadillahi shalihin, atas semua hamba-hamba Allah yang solih. Lalu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di madhab Syafi'i, Indonesia ini mayoritas madhab Syafi'i, illallah ngangkat. Kalau di madhab Hanafi nggak digenggam Pak tangannya, la ilaha illallah turun, nggak digenggam. Ini madhab Hanafi, makanya orang India, Pakistan, Bangladesh, karena itu madhab Hanafi di negara mereka ngangkat dikit turun lagi. Kalau madhab Hambali dari awal, dari at-tahiyat udah ngangkat, twing dari at-tahiyat udah ngangkat. Kalau madhab Maliki diangkat digoyang-goyang, twing 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 twing, tapi nggak pakai suara ya Pak, twing 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 twing. Saya ditanya, ada yang salah nggak Ustadz? Nggak ada yang salah, benar semua. Tapi saya sarankan mengamalkannya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di kampung orang heran, teman saya sholat digoyang-goyang Pak, twing twing twing, sama anaknya ditangkap, lepas sama bapaknya, twing twing twing, ditangkap lagi. Ya habis sholat anaknya digebuk. Sebenarnya bukan salah anaknya sih, cuman karena nggak biasa kan ngelihat yang begituan. Cobalah ibu-ibu dalam telekung, wing wong 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 begini kan, ada cucung, apa sih nek kata dia, pasti dibuka telekungnya kan. Jadi kita ini penting mengamalkan yang umum di lingkungan kita. Saya juga berpesan Pak, masjid kita makmurkan, tapi jangan merasa paling benar sendiri. Setuju gak kira-kira? Nggak boleh merasa benar sendiri, yang lain salah semua, nggak boleh. Kita ini sama umat Islam semua. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian kepada orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apapun madhabnya, apapun organisasinya, dia saudara kita. Setuju nggak kira-kira? Itu simple sebetulnya. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik. Nah seandainya ada perbedaan, biarkan. Yang mau A, yang mau B, selama la ilaha illallah saudara saya. Kita beginilah, kalau nggak bisa sama, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat sampean amal sampean. Yuk masing-masing aja fastabiqul khairat. Jangan ngopeni orang, nggak perlu menyalahkan amalan orang. Kita yakini amal kita, amalkan, tapi jangan menyalahkan orang. Setuju nggak kira-kira? Ini dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Jangan begitu. Orang pang-pang nak cenah, jangan. Karena khilafiyah itu wajar kok. Semua punya latar belakang masing-masing. Kayak kita hidup bertetangga lah. Jangan ngopeni rumah tangga tetangga. Urusi saja rumah tangga sendiri. Setuju nggak kira-kira? Jadi ngapain ngurusin orang? Beda nggak apa-apa. Makanya ada pepatah orang pasaran. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira Pak? Ini rumus kehidupan ini, bener. Dibacok orang yang macam-macam. Nggak panjang umur yang model begituan. Nah beragama juga begitu. Biarkan selama la ilaha illallah. Apa sih yang kita anggap salah? Wong bener kok. Selama ada fatwanya, selama ada dalilnya, selama ada ulama yang menjelaskannya, silahkan diamalkan. Enak kok. Beda-beda paham itu enak.
Surga sepi amat kalau cuman golongan kita saja masuk surga. Betul nggak kira-kira? Baik, fa auhallahu ta'ala alayya khamsina salatan. Lalu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 salat. Ini sudah terlalu akrab kita dengar ya, Pak ya. Ditawar-tawar singkat cerita tinggallah 5. Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, ifratu ala ummatika khamsa salawatin. Aku wajibkan kepada umatmu itu 5 waktu salat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku, kata Allah. Ini hadis qudsi berarti. Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, wa man lam yuhaffidh alaihinna liwaqtihinna, barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu salatnya pada waktu-waktunya, fala ahda lahu indi, tidak ada janji di sisiku. Yang enggak menjaga waktu salat. Salat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isya. Isyanya ketiduran gara-gara nonton Kian Santang. Mana muka-muka Kian Santang ini ya. Isya ketiduran, subuh kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini. Kayaknya minum dulu saya ini. Ngebet banget ceramahnya. Bismillah. Subuh kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lah kok qadaan Pak? Jam 8 sholat subuh. Ada lagi yang begini, kalau anak UIN Pak, usolli sunnatad duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Lo kok duha ma'al kunuti? Iya Ustaz, tadi enggak sholat subuh, sholat duha aja ditambahin kunut kata dia, biar Tuhan maklum. Ya nggak bisa dimodifikasi ge. Ada lagi ibu-ibu niat sholatnya begini, usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Kalau bapak ibu pinter modifikasi, apalagi anaknya. Apa kata anaknya? Usolli fardhas subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Walaupun masih mending kalau kata orang Jakarta lebih hebring. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Jaga sholat, udah jelas tiketnya surga. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, memakmurkan masjid, saya bahagia. Masjid Darussalam sudah makin makmur Bapak Ibu. Kita tidak menghabiskan uang sekedar membangun masjid, tapi yang lebih utama program memakmurkan masjid. Canangan Pak Haji Suparji tadi makmur 24 jam, subhanallah. Jadi masjid jangan sombong Pak. Masjid main dikunci aja itu. Kan ada masjid di jalan yang mau ke Tataan itu ya. Itu masjid kita mampir aja kena marah di situ. Para masjid itu nggak boleh sombong. Masjid harus terbuka untuk musafir juga Bapak Ibu, untuk semuanya. Yakinlah pasti ada rezekinya. Itulah fungsi masjid sebetulnya. Jangan sampai masjid sepi. Maka ada cerita di kampung, ada muadzin kampung namanya Mbah Slamet. Ada Mbah Slametnya di sini? Ada ya, mana-mana Pak. Mbah Slamet itu muadzin, sudah tua Pak. Ngomongnya udah agak pelu. Jadi azan jam 11 malam. Ribut tetangga masjid, wes edan Mbah Slamet mosok jam 11 malam adzan. Orang datang semua ke masjid, Mbah Slamet lagi adzan diteriakin, "Mbah! Sampean wes edan yo. Ini jam 11 malam napa sampean adzan?"
Mbah Selamat ditiriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Selamat mau pas isaan wis tak adani, sampean nggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean napa kula. Pinter Mbah Selamat. Makanya kalau Masjid Darussalam ini sepi jam 12 malam adzan, paling ketua RT bawa pentungan ya Pak ya. Begitu mau dipentung Pak Haji Suparji gak berani. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, subuh nggak ada imam, akhirnya dorong-dorongan karena imamnya nggak ada yang datang, terpaksa Mbah Selamat lagi jadi imam. Padahal karena Mbah Selamat paling tua kan, kata Mbah Selamat aku ora apal kunut, wis Mbah nggak usah kunut nggak apa-apa, sing penting subuhan. Oke, kata Mbah Selamat. Mbah Selamat masuk pengimaman. Rakaat pertama lancar, bacanya Fatihah sama kulhu. Rakaat kedua bar Fatihah Mbah Selamat meneng Mbak, nggak membaca suratan. Makmum kan nungguin ini mau baca apa ruku, ngode makmum aham. Meneng aja Mbah Selamat aham. Tambah rame yang aham. Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Hancur sholatnya. Niki imami geblek, makmumnya tambah geblek. Tapi yang nggak menyalahkan Mbah Selamat lah, wongnya pinter-pinter nggak nongol-nongol. Penting kita memakmurkan masjid, jangan ribut khilafiyah. Biarkan perbedaan pendapat. Masjid rumah Allah, tempat kita bersama. Setuju gak kira-kira? Ada bapak-bapak protes, Ustaz kalau ke masjid terus kapan jamaah sama istri? Nah, jamaah sama istri ada solusi Pak. Nabi itu tahajud sama istrinya. Jadi kalau panjenengan pengen jamaah sama istri, ngambil tahajud. Nabi jadi imam, istrinya jadi makmum. Bapak-bapak jadi imam, ibu-ibu jadi makmum. Apalagi jamaahnya cak wong Palembang. Kalau wong Palembang tuh laki jadi imam, bini ngamum. Kata lakinya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 rakaat de aja Pak, enggak ganti surat dia. Selesai sholat sama istrinya ditowel suaminya, Kak ngapulah kakak tuh manggil adek terus. Kata suami, dek kakak nih sayang nian dengan adek itu, makanya kakak panggil terus. Kalau cak itu Kak, kata istrinya, adek nak ngaji juga, buka Quran lah istrinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan praktekkan ya Bu ya. Itu kol-kolahnya kebanyakan. Indah kita ini Bapak Ibu. Nah, satu lagi nih ingin saya sampaikan. Enggak ada rugi kita menjaga sholat. Tafarragh li'ibadati amla'u sadraka ginan wa asudda faqraka. Lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah. Prioritaskan sholatmu, utamakan sholatmu. Maka aku janji, kata Allah, amla'u sadraka ginan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini. Mengapa Allah enggak katakan jaga salat nanti rumahmu penuh dengan perabotan? Tidak. Jaga salat nanti kepenuhi lemarimu dengan simpanan perhiasan? Tidak juga. Tapi jaga salat, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betul enggak kira-kira? Betapa banyak Bapak Ibu orang kaya tapi miskin hatinya. Ada orang tinggalnya cuman ngontrak Pak, tapi bahagia. Pak Bu kok senang bahagia ngapa? Alhamdulillah Pak Ustadz, cuman bisa bayar kontrak sewa bulanan. Alhamdulillah, nggak pernah telat bayar. Sekarang beras kebeli terus, kami sudah senang. Anak bisa sekolah, bahagia. Rumah nggak punya, tinggal cuman sewa. Tapi dia senang. Tapi yang punya kontrakan sumpek hidupnya. Rumahnya gede, kontrakan ratusan pintu. Ada satu aja yang telat bayar kontrakan dimarah-marah. Ada nggak ya orangnya di sini ya?
Pengen lihat rainya kayak apa gitu, bos kontrakan pelit itu ya. Marah-marah, maki-maki. Tahu nggak saya bayar ke bank, tahu? Masya Allah. Ternyata dunia terbalik ya Pak. Yang punya rumah bagus, kontrakan banyak, hidupnya sumpek. Tapi yang cuma ngontrak sekedar bisa bayar kontrakan, jadilah. Itulah yang disebut dengan kaya. Kaya bukan soal harta, tapi kaya soal rasa. Bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi bahagia yang menjadikan engkau berasa kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Laisal ginaan kathratil arat. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Bu, ini nyindir panjenengan nih. Apa orang kaya itu naik kondangan, 5 jari dipasangin cincin semua. Begitu masuk tarup, tuing tuing tuing. Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai siku. Sambil duduk di kursi kondangan itu berkipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak orang ketimpringan. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget. Saya pernah Pak ngisi ceramah ikatan istri pimpinan titik-titik. Nggak usah Pak panjangin, gak enak. Pengajiannya di hotel. Begitu saya masuk ruangan, selamat datang Bapak Ustadz, ibu-ibu sosialita, kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulet itu. Ada yang kayak somai. Ada yang liontin itu loh Pak, yang bendol itu, segede pentolan bakso setan. Gede banget. Itu kalau dibawa kondangan nunduk gini badannya. Kenapa Bu, sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung saya mah. Apa itu orang kaya? Bukan. Walakinnil ghina ghanan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Maka jagalah salat. Allah janji amla'u sadraka ghinan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan akan aku cukupkan saat engkau sedang dalam keadaan kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak menjaga salat, amla'u sadraka sughlan, kupenuhi hatimu, dadamu dengan kesempitan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan mencukupi saat engkau ada kekurangan. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Jangan sampai bosan ya Pak ya. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.